Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah dilalui karena situasi yang ada di sekitar kita. Tapi puji Tuhan bahwa hari-hari ini sesungguhnya adalah hari di mana Tuhan akan menyatakan kebaikan-Nya. Sudah sejak lama Dia rindu untuk menyatakan kebaikan-Nya. Ada saat-saat di mana kita tidak mengerti untuk apa yang terjadi. Dan begitu sulit untuk terjadi, untuk apa yang kita bisa terima. Tapi Tuhan berjanji kepada setiap kita. Kalau Dia katakan through it all, lewati semuanya. Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Sekalipun tidak mudah untuk kita mengerti apa yang Dia janjikan. Tapi mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat di dalam firman Tuhan ini yang dikatakan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut jika Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Lewati satu musim yang dingin di mana tidak kelihatan kehidupan. Tuhan ada di situ. Di musim gugur yang ada, di mana kita melihat segala sesuatu berubah mungkin dalam hidup kita dalam sekejap. Tuhan ada di situ. Musim panas sekalipun, di mana rasanya kita seringkali kulit kita tidak tahan karena panasnya terik matahari. Tuhan ada. Dan di saat musim semi, musim yang kelihatannya indah, Tuhan ada. Dia selalu ada di dalam segala musim hidup kita. Satu hal yang harus kita percayai Dia adalah jalannya yang terbaik. Seringkali kita mungkin tidak bisa mengerti tentang keadaan yang ada. Tetapi satu hal untuk dimengerti itu sangat sulit. Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7 mengatakan gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-8. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Untuk dimengerti dengan otak kita sangat sulit. Saya mau katakan pada saudara secara pribadi, saya sulit dengan mengerti dengan situasi ini. Tapi saya mau mempercayai Dia lebih dari segalanya. Sebab Dia berjanji bahwa rancanganku adalah rancangan yang terbaik. Saya diingatkan dari suatu kisah di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan Musa sendiri seorang pemimpin besar. Dia berkata di dalam kitab Keluaran 33 ayat yang ke-13. Dia katakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Mari kita lihat juga di ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saya mau tutup dengan satu ayat yang dikatakan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya ingin mengajak kepada setiap saudara untuk mari kita mempercayai Dia. Sekalipun kita tidak mengerti. Kalau kita coba mengerti, semakin kita mencoba mengerti, kita akan bingung. Tuhan cuma mau kita mempercayai Dia. Itu sebabnya ketika Musa meminta kepada Tuhan, tunjukkan jalanmu. Musa tidak mencoba untuk mengerti, tapi Musa minta kasih karunia.
untuk bisa mempercayai. Dan kitab Mazmur 23 tadi mengatakan bahwa sekalipun hari-hari ini ada di lembah kekelaman, jangan takut bahaya. Sekalipun jalan kita mungkin sedang gelap, tidak terlihat, jangan takut bahaya. Sebab Dia selalu menyediakan kekuatan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ajar aku mengerti, bukan dengan pikiranku, pikiran manusia, mengerti tentang kehendak Tuhan dan mempercayai jalan-jalan Tuhan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada di antara saudara telah dibaptis Roh Kudus, saudara bisa menyembah di dalam bahasa roh. Tapi kalau saudara juga dapat tetap menyembah Dia di dalam bahasa akal budi, saudara bisa memperkatakan firman-Nya, sebab firman Tuhan adalah kekuatan. Setiap kita anak-anak-Nya percaya, sekalipun mungkin sulit engkau mengerti, tetaplah percaya. Sebab yang terbaik, yang indah, yang mulia, yang sempurna, Dia sediakan untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Ketika engkau mempercayai Dia di dalam segala jalan-jalanmu, maka yang keluar dari mulutmu adalah ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sebab ketika kita mengucap syukur, iman kita dibangkitkan dan kita sanggup mempercayai Dia. Sebab kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kita.